Saya yakin kita semua setuju kalau permasalahan timnas Indonesia itu ada di lini tengah dan lini depan. Walaupun lini depan agak sedikit terobati saat Rafael Struijk bermain saat melawan Filipina. Tetapi lini tengah tetap tidak bisa berkutik. Tidak adanya Marcelino dan Ivar Jenner sepertinya cukup berpengaruh bagi timnas Indonesia. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Sebenarnya Mark Klok dan Rahmat Irianto bisa dibilang salah satu pemain yang memang terbaik lah di Liga 1 sekarang, yang memang bisa diambil, bisa dibawa oleh Coach Sinteyong. Dan kita tahu juga kalau Rahmat Irianto dan Mark Klok ini adalah salah satu pemain yang mengantarkan timnas Indonesia maju ke putaran selanjutnya di kualifikasi Piala Asia. Dan Mark Klok juga tidak tampil buruk-buruk amat dan tidak tampil bagus-bagus amat saat melawan Irak. Ini bukan sepenuhnya salah Mark Klok juga kalau menurut saya, dan bukan juga sepenuhnya salah Rahmat Irianto atau Ricky Kambuaya saat melawan Irak ataupun melawan Filipina. Ini karena memang kolektivitas permainan kita timnas Indonesia yang memang sedang tidak baik-baik saja. Tetapi seenggaknya jika seandainya kita melihat historis permainan timnas Indonesia ke belakang, dan jika kita melihat dua pertandingan terakhir timnas saat melawan Irak dan Filipina kemarin, tidak adanya Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner memang bisa dibilang Indonesia cukup kewalahan. Kenapa? Alasannya mungkin bagi saya karena sudah jelas di beberapa pertandingan saat Ivar Jenner memutuskan bergabung bersama timnas Indonesia, kita tahu kalau pemain ini, saya yakin semuanya setuju, no debat, kalau Ivar Jenner adalah pemain yang pandai mengatur ritme permainan. Walaupun Ivar Jenner bisa digolongkan pemain yang masih sangat belia, masih sangat muda, tetapi kemampuan dia dalam mengatur ritme permainan itu saya angkat jempol banget gitu. Dan dia memang pantas ada di skuad utama di timnas senior. Cuman memang karena Ivar Jenner sekarang lagi cedera ya, sehingga dia tidak bisa bermain untuk timnas Indonesia. Nah, Marcelino Ferdinand kita tahu juga ini adalah salah satu pemain belia yang dimiliki oleh timnas Indonesia juga, wonderkid kita. Pemain ini pemain yang bisa dibilang paling percaya diri untuk lini tengah. Kenapa percaya diri? Karena memang dia ini pemain yang sering pegang bola, banyak dan lumayan kuat pegang bola. Walaupun di beberapa momen saya juga kritisi kalau Marcelino ini terkadang selalu seperti seolah-olah ingin show off, ingin memperlihatkan bahwa dia itu bagus loh, dia itu anak muda yang bisa lewat 1, 2, 3 pemain loh. Dan itu bisa merugikan dia, bisa bikin dia cedera dan bisa merugikan tim juga. Tetapi juga kita nggak bisa menafikan kalau salah satu pemain lini tengah kita yang mampu dan kuat pegang bola adalah Marcelino Ferdinand. Sebenarnya ini juga dipunyai oleh Ricky Kambuaya. Cuman kalau Ricky Kambuaya kalau sedang dalam underperform itu kadang-kadang benar-benar underperform, tidak terlihat banget gitu. Tapi kalau seandainya Ricky Kambuaya sedang bagus, bagi saya nggak ada obat juga gitu. Dia dengan liukan-liukan ciri khas bakat dari timur Indonesianya itu sangat luar biasa. Tetapi tidak adanya Ivar dan tidak adanya Marcelino bagi saya cukup berpengaruh bagi timnas Indonesia. Karena lini tengah adalah salah satu lini yang memang menjadi jantung dalam sebuah tim sepak bola. Kemarin saat melawan Irak bagi saya masalahnya dua, yaitu lini tengah dan lini serang. Ketika lini pertahanan kita sudah mampu menahan gempuran-gempuran dari Irak, ketika bola sudah mulai dialirkan ke lini tengah ataupun lini depan, hilang. Nggak ada pemain tengah yang bisa kontrol bola lebih lama, nggak ada juga pemain depan yang bisa kontrol bola lebih lama juga. Tapi saat melawan Filipina, bahkan saat melawan Irak pun, setelah Rafael Struijk masuk, udah ada tuh sosok striker yang dia bisa reading the ball-nya cukup kuat. Kayak Rafael Struijk, walaupun dia masih muda juga, tapi dia kuat pegang bola. Dia berani, dia pede untuk dribble bola, untuk lewati 1-2 pemain, sehingga membuka ruang rekan-rekan setim untuk bisa menciptakan sebuah peluang. Nah, tetapi saat melawan Filipina, Rafael Struijk bagi saya udah cukup lumayan nih untuk sosok striker dibandingkan dengan Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat. Tetapi lini tengah tetap nggak ada. Mungkin kecuali kredit dari saya kepada Ricky Kambuaya yang menciptakan assist di menit-menit akhir, dan juga Rahmat Irianto yang bisa dibilang walaupun banyak salah passing, walaupun banyak kalah duel juga, walaupun sering juga miss saat melewati lawan akhirnya tidak terlewati, tapi lumayan bisa dibilang lumayan bagus lah dibandingkan dengan permainan Mark Klok saat melawan Irak.
Walaupun itu juga kita tidak bisa sama katakan karena kualitas Irak dengan kualitas Filipina berbeda. Tapi intinya mudah-mudahan wonderkid kita Marcelino Ferdinand dan Ipar Jenner bisa cepat pulih dan bisa kembali kepada top performanya. Dan juga bisa cepat-cepat bergabung dengan timnas Indonesia untuk melakoni laga kualifikasi Piala Dunia selanjutnya dan kualifikasi Piala Asia. Karena walaupun mereka masih muda, jika dilihat dari historis permainan timnas Indonesia ke belakang, tentu dua sosok ini menjadi salah satu sosok yang sentral dan sangat dibutuhkan untuk timnas Indonesia, terutama di lini tengah, agar bisa lebih lama pegang bola, agar bisa lebih lama untuk bisa menciptakan ritme permainan yang bagus, membentuk sebuah permainan yang ada di sosok timnas Indonesia itu sendiri. Karena kita tahu dua pemain ini adalah pemain berbakat, dua pemain ini mempunyai karakteristiknya masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan tentu kelebihan mereka ini sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Menurut kalian gimana nih? Benar nggak kalau seandainya Marcelino dan Ipar Jenner ini memang dibutuhkan oleh lini tengah Indonesia? Karena terbukti di dua pertandingan kemarin lini tengah kita sangat-sangat hancur, sangat-sangat lemah. Tidak ada pemain yang bisa lebih lama untuk pegang bola, mengalirkan bola, memberikan satu sentuhan yang berbuah menjadi sebuah visi yang baik untuk permainan bentuk timnas Indonesia. Assalamualaikum.